penampilan mahasiswa AMN yang berkolaborasi dengan paduan suara serta orkestra Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Inilah mahasiswa AMN Gita Mahaswara Raja Wali Orkestra dan Gita Swarananta Raja Wali Choir. Janji mahasiswa Nusantara. Kami, mahasiswa-mahasiswi Nusantara, berjanji. Setia kepada Pancasila. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjunjung tinggi semangat persatuan, kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi penerus bangsa yang kompetitif, unggul dan terus berinovasi, guna memajukan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan mahasiswa AMN Gita Mahaswara Raja Wali Orkestra serta Gita Swarananta Raja Wali Choir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Kepala Badan Intelijen Negara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH MSI PhD, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kita hormati dan kita banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Presiden Jokowi adalah bapak bangsa yang sangat dicintai oleh rakyat, pahlawan bagi generasi muda Indonesia, juga pahlawan bagi para mahasiswa Nusantara. Adik-adik mahasiswa AMN merasa sangat senang dan bahagia Bapak, karena mereka bagai bermimpi bisa berada dan berkumpul di sini untuk berjumpa dengan Bapak Presiden. Mereka sangat berharap bahwa Bapak berkenan untuk menjadi orang tua asuh mereka. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Kami semua, kita semua, termasuk anak-anak kita, para mahasiswa Nusantara, semuanya mendoakan semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kekuatan di dalam memimpin bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kami semua menyimak Bapak bahwa belakangan ini Pak Menhan, Pak Prabowo semakin sering terlihat dekat dengan Pak Presiden Bapak Jokowi. Kita semua menangkap pesan dari Pak Jokowi tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria. Maka kami semua memperhatikan dari tadi, kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Tinggal warna rambut saja, perlu penyesuaian Bapak. Kita doakan semoga beliau mendapat jalan baik, tuah kebaikan dari Pak Jokowi untuk jalan lebih cemerlang lagi ke depan. Selanjutnya yang terhormat Bapak Sekretaris Kabinet, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, Menteri Agama, Menteri KKP dan Kepala BPIP, Ketua Umum PBNI Pak Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Saad Ibrahim, para Sekjen dan Irjen Kementerian Lembaga, Forkompinda, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulsel, para rektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan sekalian. Kami mohon maaf, rupanya 10 pawang hujan kami hari ini kena hair Bapak, kena diskualifikasi. Justru hujannya makin kencang. Kami laporkan asrama mahasiswa Nusantara yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden pada hari ini adalah merupakan tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden di Istana Negara pada tanggal 10 September yang lalu, tahun 2019. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, tujuan pembangunan AMN adalah untuk menjadi model rumah kebinekaan, rumah bersama Nusantara bagi anak-anak mahasiswa generasi muda bangsa dengan mengusung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama ini kami laporkan AMN akan dibangun di 6 lokasi yang terdiri dari lokasi di kota Surabaya, kemudian di kota Makassar, Manado, Malang,
Bantul, dan DKI Jakarta. AMN merupakan upaya kolaboratif dari dan tanggung jawab beberapa kementerian lembaga, Bapak, baik mulai dari BIN, kemudian Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian KKP, pemerintah daerah, serta universitas-universitas. Di samping asrama, juga dilengkapi ruang komunal, ruang serbaguna, perpustakaan, laboratorium bahasa, ruang pelatihan, klinik kesehatan dan konsultasi, tempat ibadah, sarana olahraga dan kesenian, termasuk transportasi kendaraan bis untuk antar jemput mahasiswa. Di hadapan Bapak saat ini hadir seluruh mahasiswa penghuni asrama mahasiswa Nusantara angkatan pertama, juga hadir para Forkompinda Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, para rektor asrama mahasiswa Nusantara ini dihuni oleh 410 mahasiswa dengan komposisi 253 putra dan 157 putri. 165 mahasiswa Papua dan 245 mahasiswa non-Papua. Dengan 4 kampus studi, yang pertama UPN Veteran Surabaya, kemudian Institut Teknologi Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, dan UNESA. Para mahasiswa diwajibkan untuk tinggal selama 2 tahun dan diberikan beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan berupa biaya pendidikan, biaya hidup, dan uang saku. Selain itu juga dibekali kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Pengelolaan AMN Surabaya ini didukung dengan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dari 5 perguruan negeri terbaik. Yang pertama UPN Veteran Jawa Timur sebagai penanggung jawab, kemudian Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Pertahanan. Di samping kegiatan perkuliahan, para mahasiswa juga diwajibkan mengikuti program peningkatan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, karakter pelajar Pancasila, bela negara, dan kewirausahaan. Bapak Presiden yang kami muliakan dan seluruh hadirin sekalian, akhirnya para mahasiswa asrama mahasiswa Nusantara ini disiapkan untuk menjadi pelopor, motivator, inisiator, dan agen perubahan yang mampu menularkan semangat persatuan kesatuan dalam keberagaman dan cinta tanah air untuk membangun daerahnya masing-masing dalam bingkai NKRI. Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Presiden untuk berkenan meresmikan asrama mahasiswa Nusantara Surabaya sekaligus pencanangan pembangunan AMN di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan di Manado, Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mari kita saksikan bersama penayangan video Selayang Pandang Asrama Mahasiswa Nusantara.
Generasi muda adalah aset kemajuan bangsa. Dengan energi yang terus menyala, menjadi pemuda yang toleran, mandiri, bertanggung jawab, dan aktif sebagai cerminan bangsa Indonesia masa depan. Sebagai tindak lanjut dari arahan, ide, dan gagasan dari Bapak Presiden di Istana Negara di hadapan 61 tokoh Papua pada tanggal 10 September 2019 direalisasikan dengan terbitnya Perpres nomor 106 tahun 2021. Pembangunan asrama Nusantara dan menjamin keamanan mahasiswa Papua. Mengenai asrama Nusantara, saya setuju. Lahirlah sebuah wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari beragam suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN. Asrama ini menampung para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk mahasiswa asli Papua yang telah menjalani proses seleksi prestasi akademik dan non-akademik dari berbagai SMA di seluruh Indonesia. Para penghuni AMN mendapatkan program pembinaan dan pembekalan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, karakter pelajar Pancasila, bela negara, kepemimpinan, dan kepeloporan. Para penghuni juga diberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat serta potensi yang ada. Bangsa Indonesia. Seperti pelatihan menari, bernyanyi, membuat mural, pelatihan budidaya ternak lele sistem bioflok yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga pelatihan kewirausahaan agar penghuni diharapkan dapat menjadi wirausahawan yang mandiri, sukses, dan membanggakan. Seluruh penghuni AMN mendapatkan beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan hingga biaya hidup. Ini merupakan bukti bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, bahkan di ujung negeri. Mamanya janda, tidak ada yang mengurus dahan. Karena siapa yang mengurus, mamanya goreng pisang, bawa sayur saja. Biar saya lepas dengan 2 telapak tangan, kau pergi untuk kuliah. Terima kasih banyak untuk Pak Jokowi yang sudah membantu anak kami Dani kuliah di Surabaya. Bersyukur sekali, Mama terima kasih. Adik terkasih, adik Aples Wamaer hendak mengikuti pendidikan ke Surabaya. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau terus ada bersama-sama dengan dia di sana. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Yang Bapak pesan itu saya. Percaya diri, terus dengan pengaruh, mungkin kau punya cita-cita sampai di sini ya, kau boleh berhasil dengan baik ya. Asrama Mahasiswa Nusantara memiliki 2 tower, dengan masing-masing tower terdiri dari 5 lantai, memiliki daya tampung mahasiswa sebanyak 264 putra dan 264 putri, serta dilengkapi oleh berbagai fasilitas penunjang seperti lapangan olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, dan lab bahasa, serta bus asrama mahasiswa Nusantara untuk mobilitas mahasiswa ke kampus. Asrama juga dilengkapi kamera pengawas atau CCTV di berbagai sudut. Semua fasilitas tersebut semata-mata hadir untuk memberikan kenyamanan pada para mahasiswa untuk terus berkarya dan mengasah diri. Dari pertama datang saya, teman-teman dan warga-warga sekitarnya juga saya sangat baik dan ramah sekali kepada saya. Di sini ada program kewirausahaan. Di sini saya merasa skill saya juga diasah di sini. Kalau misalnya saya tidak diterima di AMN, kemungkinan sekarang saya masih menjadi nelayan di daerah Manokwari sana. Saya di UPN jurusannya pariwisata. Di Papua itu potensi pariwisatanya sangat besar. Saya akan pulang, akan saya coba untuk kembangkan dan perkenalkan untuk dunia tahu. Pas datang ke Tebudong ini rasa senang karena bisa berbaur dan dong dari Sabang sampai Merauke itu ada di AMN. Saya melihat asramanya bagus, terus fasilitasnya juga semua ada. Saya juga baru pertama merantau sih jauh dari orang tua. Ada sedih, rindu, tapi ya untuk banggakan orang tua. Terima kasih Bapak Jokowi atas beasiswanya. Saya berjanji Bapak akan kuliah dengan baik dan pulang ke Papua membangun Papua. AMN dibangun di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Malang,
Dan yang akan diresmikan pertama kali pada hari ini, Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya, Jawa Timur, dilanjutkan dengan pencanangan pembangunan AMN di Makassar, Sulawesi Selatan, dan AMN Manado, Sulawesi Utara. Asrama Mahasiswa Nusantara lahir dari kerjasama antar elemen pemerintahan, yaitu Badan Intelijen Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pertahanan, dengan pengelolaan oleh konsorsium perguruan tinggi, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, serta TNI dan Polri. Asrama Mahasiswa Nusantara siap mencetak generasi penerus kemajuan bangsa karena masa depan bangsa ada di pundak mahasiswa. Asrama Mahasiswa Nusantara, mahasiswa bersatu, Nusantara maju. Terima kasih Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak kami, Bapak mahasiswa, Bapak Nusantara. Kami hormati. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pernyataan peresmian, penekanan tombol, dan penandatanganan prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Agama, Menteri KKP, dan juga Pak Menteri Sekretaris Kabinet. Yang saya hormati Pak Kepala BIN, beserta Pak Wakabin. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, beserta Wali Kota Surabaya yang hadir. Yang saya hormati Ketua PBNU, beserta pimpinan PP Muhammadiyah yang juga hadir. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, para mahasiswa AMN yang saya cintai, yang saya banggakan, saya tadi sangat senang dan bahagia karena saat masuk gerbang menuju ke sini, mahasiswanya kelihatan sekali sangat optimis. Wajahnya kelihatan, kalau orang Jawa bilang sumringah, cerah, ceria, dan memperlihatkan optimisme yang tinggi. Di sini ada 410 mahasiswa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semuanya berbaur menjadi satu. Dan tadi saya dibisikin Pak Kabin, 40% dari tanah Papua.
memang usulan pertama mengenai asrama mahasiswa Nusantara ini berasal dari 61 tokoh-tokoh Papua yang saat itu datang ke istana. Karena banyaknya peristiwa gesekan antar mahasiswa, dan ini kalau kita lihat hampir di semua provinsi, utamanya di kota-kota pendidikan, selalu bahwa setiap provinsi itu memiliki asrama sendiri-sendiri. Papua punya sendiri asrama, nanti dari provinsi yang lain punya asrama sendiri, provinsi yang lain punya asrama sendiri, sehingga kita tidak saling mengenal. Kita tahu negara ini negara besar, kita ini bangsa besar. Kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Artinya, keberagaman itulah yang menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Hati-hati, keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kelemahan artinya gampang diadu-adu domba. Enggak, ini adalah kekuatan. Kalau kita bisa kompak, kita bisa rukun, dan kita bisa bersatu. Oleh sebab itu, saat ada usulan itu langsung saya sampaikan, saya setujui. Kita akan bangun asrama mahasiswa Nusantara di provinsi-provinsi, di kota-kota yang memang membutuhkan. Saat ini sudah di Surabaya, nanti di Manado, berikutnya di Makassar, berikutnya di Bantul, berikutnya di Malang, berikutnya di DKI Jakarta, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal. Mahasiswa dari Papua kenal dengan mahasiswa dari Aceh di asrama mahasiswa Nusantara. Yang dari Maluku, dari NTT kenal, yang dari Palembang kenal, yang dari Bangka Belitung kenal, yang dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, dari Kalimantan, dari Sulawesi, saling mengenal. Sekali lagi, kita ini bangsa besar, negara besar. Pagi tadi, saya baru saja menghadiri pesta budaya Dayak. Di sana, saya cek, ada Dayak Iban, Dayak Lawangan, Dayak Kayan, Dayak Kanayan. Tapi bukan hanya 4 ini saja. Sub-suku Dayak itu ada 406 sub-suku Dayak. 406 sub-suku. Bayangkan, satu suku Dayak saja memiliki sub-sukunya 406 yang berbeda-beda. Apalagi kita memiliki 714 suku. Bayangkan kalau kita tidak saling mengenal. Inilah pentingnya asrama mahasiswa Nusantara, agar kita saling mengenal, kita saling tahu adat budaya kita masing-masing, dan kita bisa rukun dan kompak. Karena di asrama mahasiswa Nusantara juga diberikan wawasan kebangsaan. Inilah tujuan dari asrama mahasiswa Nusantara. Selain tentu saja para mahasiswa diberikan beasiswa, tapi yang paling penting adalah kita bisa saling mengenal. Yang Papua bisa mengenal bagaimana mahasiswa atau pemuda dari Batak, yang dari Jawa bisa mengenal bagaimana saudaranya yang dari Manado, yang dari Nusa Tenggara Timur bisa kenal dengan saudaranya yang dari Dayak. Semuanya saling mengenal. Ini tujuan besar dari dibangunnya, didirikannya asrama mahasiswa Nusantara.
Tadi saya tanya satu persatu, ada yang dari Timika, benar. Dari Timika ada, dari Manokwari juga ada, dari Palembang juga ada, dari Manado juga ada. Betul-betul ini adalah menunjukkan keberagaman Indonesia yang ke depan. Kalau kita rukun, kalau kita kompak, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya, Provinsi Jawa Timur, serta pencanangan pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Makassar dan di Manado. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore! Sore, 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 Indonesia, tanah air beta. Selamat sore! Sore, 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 Indonesia, tanah air beta. AMN! Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Nusantara jaya! AMN! Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Nusantara jaya! Asramaku di sini kami bersatu untuk untuk negeriku. AMN asramaku di sini kami bersatu untuk berguru untuk negeriku. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk tamu undangan lainnya dimohon untuk berada di tempat duduk masing-masing. Bersatu membangun bangsaku. Mahasiswa Nusantara ini memang didirikan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang nanti menjadi leader dari berbagai perguruan tinggi dan juga dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, sehingga mereka digembleng di Asrama Mahasiswa Nusantara dengan pembentukan karakter buildingnya yang nanti menjadi berjiwa bela negara dan menjadi seorang leader yang unggul yang setelah selesai belajar di perguruan tinggi, 4 perguruan tinggi di Surabaya, yaitu di UNER, ITS, UPN Veteran Jawa Timur, dan UNESA, mereka akan bisa kembali ke daerahnya masing-masing dan memimpin dan mengembangkan di daerahnya. Pesan dan kesan saya berada di Asrama Mahasiswa Nusantara adalah sangat bahagia dan bersyukur sekali bisa mendapatkan beasiswa, terutama di Asrama Mahasiswa Nusantara, yaitu Surabaya, khususnya untuk berkuliah selama 4 tahun. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya, dan pesan saya tetap semangat bagi teman-teman yang di luar sana, meskipun belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Harapan saya ke depannya akan menjadi yang lebih baik dan terus menjadi sumber daya manusia yang lebih maju dan bermartabat. Pesan dan pesan saya selama di AMN ini sudah sangat bagus, fasilitasnya sangat memadai. Di sini juga skill saya merasa sangat dikembangkan di sini. Saya sangat berterima kasih untuk Bapak Jokowi karena saya dari Papua, dari keluarga tidak mampu, akhirnya bisa datang tinggal di asrama. Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi.